Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, kita bersyukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat taufiknya, hidayahnya, sehingga kita selalu dalam kebaikan. Kita haturkan rasa syukur kita pada Allah SWT atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam kebaikan, selalu menyeru pada kebaikan, menjauhi keburukan, menjauhi kesyirikan dan apa yang Allah murkai. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan sekilas membahas tentang beberapa hal terkait dengan gangguan rumah. Gangguan yang ada di rumah maksud saya. Ada beberapa yang mungkin kita rasakan di rumah kita. Tema ini adalah tema yang lazim dikenal dalam dunia ruqyah. Dalam dunia ruqyah itu ada orang yang sakit dan sakit itu dirasakan secara fisik. Namun ada pula masalah problem itu yang mengenai atau tertimpa pada psikis, kejiwaan. Ada pula tema yang ini sebenarnya hanya dikenal dulunya di dunia supranatural, yaitu masalah yang tertimpa kepada rumah. Tentu hal ini tidak mungkin dibahas dalam dunia ilmu kedokteran atau dunia ilmu psikologi, dan ini hanya dikenal dalam dunia ruqyah syariah atau dalam dunia supranatural. Ada dalam sebagian gangguan yang kita rasakan itu ternyata ada kaitannya dengan rumah. Ada sebagian musibah yang kita alami itu ada kaitannya dengan rumah. Makanya kemudian kita bersyukur ketika Nabi SAW mengisyaratkan dalam salah satu hadis tentang kesialan. Nanti coba dilihat ya, hadis tentang kesialan. Kesialan itu terkait dengan tiga hal. Yang pertama pasangan, yang kedua rumah, yang ketiga kendaraan. Nah, hal-hal ini mungkin yang perlu kita cermati. Ternyata tidak hanya masalah yang kita hadapi ini terkait dengan diri kita saja. Tidak hanya terkait dengan pasangan kita, tidak hanya terkait dengan kondisi keseharian kita sebagai manusia. Tetapi apa yang terjadi dalam keseharian kita, kadang salah satunya disebabkan karena problem di rumah kita. Nanti coba dilihat hadis tentang itu. Hadis itu sahih. Nah, kaitannya dengan dunia ruqyah syariah atau dunia terapi spiritual atau terapi Qurani, apa yang selama ini kita rasakan dalam rumah kita? Ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita cermati ya. Kita bisa cari apakah ini terkait dengan rumah kita ataukah ini murni masalah diri kita sebagai manusia. Hubungan interpersonal, masalah psikis atau masalah gangguan jin dan lain sebagainya. Beberapa hal yang kadang kita rasakan di rumah misalnya, mohon maaf ini tidak keluar slide-nya. Bentar. Nah, sudah keluar, alhamdulillah. Jadi ini beberapa hal yang terjadi. Oh, hilang lagi, Mas. Ini. Ini beberapa hal yang kadang kita rasakan di rumah kita. Yang pertama, rumah terasa panas. Jadi hubungan interpersonal, hubungan antara kita dengan pasangan, dengan anak, rasanya susah dipakai untuk ibadah, sering konflik. Ya intinya kita tidak nyaman ketika berada di rumah, dan kita memilih untuk merasa nyaman ketika kita di luar rumah. Jadi ketika di rumah hawanya berat untuk dipakai ibadah, sering konflik, sering salah paham, hawanya panas. Kita merasakan ini dalam keseharian kita kadang. Nah, ketika hal-hal ini terjadi, apakah ini disebabkan karena jin? Apakah ini karena psikis biasa? Ataukah ini karena faktor rumah yang tadi Nabi sebutkan, karena faktor kesialan itu tadi? Nah, yang berikutnya misalnya di rumah sering dikeluhkan muncul penampakan. Ada benda yang berpindah, muncul makhluk halus dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang sering sakit-sakitan. Jadi ketika di rumah, dia sering sakit-sakitan, bahkan sakitnya giliran. Bulan ini orang tua, bulan berikutnya si anak, kemudian si adik,
menantu giliran gitu di rumah ini yang mengalami sakit bergantian. Yang berikutnya, yang sering kali dikeluhkan, walaupun kadang ini tidak masuk akal, tapi memang demikianlah yang terjadi, yaitu usaha yang terasa buntu, muter saja, tidak ada jalan keluarnya, atau kadang rumah tidak laku-laku untuk dijual, toko seperti ditutup. Nah, hal-hal semacam ini dan masih banyak lagi sebenarnya gangguan-gangguan yang ada di rumah. Tidur sering ketindihan, kemudian mencium bau yang tidak sedap di rumah, atau bahkan mencium bau wangi di rumah. Jadi banyak hal-hal yang supranatural terjadi dalam rumah kita. Nah, ini apakah ini murni gangguan jin, ini masalah ain, sihir, atau yang lainnya? Tapi inilah hal-hal yang kadang kita rasakan. Silahkan nanti bisa dieksplor lagi apa yang kita rasakan di rumah, di grup RLC bisa, nanti bisa kita didiskusikan. Ini beberapa hal yang sering kita temui di rumah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah gangguan-gangguan ini sebenarnya gangguan sihir? Apakah ini gangguan jin? Ataukah ini masalah psikis, ain, atau jangan-jangan karena ibadah yang kurang gitu? Karena Nabi SAW misalnya menyebutkan dalam salah satu hadis, ketika seseorang itu menjalankan salat sunnah di rumah, maka Allah akan turunkan kebaikan. Bisa jadi karena rumah itu tidak dihidupkan salat sunnah, maka kebaikan jauh dari rumah itu. Atau rumah ini jarang dipakai untuk salat malam, jarang dipakai untuk tilawah, maka keberkahan atau kebaikan itu jauh dari rumah. Nah, yang terjadi dalam keluarga kita yang mana nih? Apakah ini faktor sihir? Apakah ini karena ulah jin? Atau psikis dan lain sebagainya. Untuk memperjelas, membedakan ini, saya akan ceritakan beberapa kasus ya, cerita pengalaman dalam dunia ruqyah syariah supaya nanti kita punya gambaran cara membedakannya. Contoh misalnya ini kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Barak dalam salah satu pertemuan waktu itu di Malaysia ketika kita sedang santai sarapan dengan beliau, kemudian beliau menceritakan kisah ini. Beliau waktu itu didatangi oleh salah satu orang, klien beliau yang meminta untuk dibantu menterapi atau meruqyah rumahnya. Karena beliau orang ini merasakan bahwa di rumahnya ada hal-hal yang aneh, bar yang berpindah, kemudian penampakan dan hal-hal yang menakutkan lainnya. Kemudian yang dilakukan oleh Syekhul Bara adalah Syekh kemudian datang ke rumah klien ini. Kemudian beliau di rumah itu, beliau mendakwai, bukan mendakwai orangnya, tetapi mendakwai jinnya. Jadi diasumsikan saja, jadi merasa dengan perasaan yakin saja, beliau kemudian di tengah rumah itu beliau menyampaikan kalimat-kalimat nasihat kepada bangsa jin itu, agar mereka bertakwa kepada Allah, agar mereka beriman, diingatkan tentang azab neraka, diingatkan tentang syurga, diingatkan tentang rahmat Allah, diingatkan tentang misi atau tugas dari jin dan manusia hidup di dunia dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kemudian setelah beliau beberapa waktu ceramah dalam tanda kutip, ceramah dalam tanda kutip karena tidak ada audiennya, ceramah dalam tanda kutip di rumah itu, beliau kemudian menyampaikan kepada pemilik rumah, kita tunggu mungkin sampai besok atau besok lusa, nanti kabari apa perkembangannya. Masya Allah, setelah beberapa hari setelah itu, pemilik rumah mengabari kepada Syekh Abdul Barak bahwa rumah itu sudah alhamdulillah berubah total kondisinya, dari hal-hal yang aneh-aneh yang selama ini dirasakan oleh si pemilik rumah itu normal kembali. Ini adalah kondisi yang kita sebut ada gangguan jin di rumah itu, dan ini fakta. Jadi dalam masyarakat kita banyak sekali masalah-masalah semacam ini. Yang barang berpindah, yang tidur seperti diganggu, dicubit, kemudian seperti dibangunkan dan lain sebagainya. Ini adalah masalah yang lazim kita kenal. Dan ini disebabkan karena faktor gangguan jin. Dan cara meruqyahnya hanya begitu, didakwai saja di rumah, dinasihati. Oh Pak, saya tidak pede, ya bismillah saja, pokoknya ngomong diingatkan, kamu yang ada di rumah ini tidak usah macam-macam, ini rumah saya, bertakwalah kepada Allah, dan seterusnya, diingatkan supaya bertakwa kepada Allah. Poinnya itu, setiap ada masalah yang terkait dengan hal-hal supranatural semacam ini, ajalah mereka bertaubat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ingatkan tentang syurga, ingatkan tentang neraka, agar mereka kemudian mentaubati, mengakhiri semua keburukan yang telah mereka lakukan. Ini real, jadi gangguan itu nampak, dirasakan, dan gangguan itu tidak ada dalam diri si
klien, tetapi nampak di sekitarnya yaitu di rumah. Ini adalah kasus, gangguan jin. Lalu ada pula kasus sihir, saya lupa belum buatkan slide-nya kasus gangguan sihir ini. Gangguan sihir ini contohnya misalnya begini, suatu saat saya ketemu dengan, diminta untuk menterapi salah satu orang, tidak jauh rumahnya dari rumah saya. Beliau ini keluhannya rumahnya tokonya selalu terlihat tutup, padahal beliau tiap hari buka tokonya. Beliau suatu saat pernah misalnya datang ke pasar, ketemu dengan teman-temannya di pasar. Temannya itu kemudian bilang, "Loh Pak, ini tokonya kok tutup terus, kenapa? Saya bolak-balik mau mampir, mau beli kok ndak buka." Kemudian orang ini mengatakan, "Loh saya nggak pernah tutup, tiap hari buka." Dan itu kejadian semacam ini tidak hanya sekali, 2 kali, tapi berulang kali ketika beliau ini, membuka toko, beberapa orang pelanggan-pelanggan yang selama ini datang ke rumah beliau, eee, merasa bahwa rumah ini tutup. Akhirnya beliau ceritalah panjang lebar ke saya tentang konflik yang terjadi dengan tetangga yang sama-sama punya toko. Jadi, karena konflik itulah beliau kemudian secara zahir betul-betul melihat apa yang dilakukan oleh tetangga itu kepada rumahnya, yaitu disiram sesuatu di depan rumahnya. Kemudian, alhamdulillah setelah itu kita melakukan ruqyah bersama satu keluarga dan saya minta beliau untuk meruqyah rumahnya dengan air ruqyah. Air dibacakan Al-Quran, kemudian disiramkan di teras rumah. Alhamdulillah setelah itu, beberapa waktu berselang setelah itu, beliau ngabari bahwa rumahnya sudah mulai buka kembali, sudah mulai normal, sudah mulai terlihat buka, yang sebelumnya terlihat tertutup oleh teman-temannya. Nah, ini adalah kasus yang murni sihir. Jadi orangnya tidak merasakan, tetapi yang melihat, yang merasakan itu orang-orang di luarnya. Yang kasus semacam ini kita bisa melihat bahwa ini mungkin bisa kita duga ini kasus sihir. Walaupun teman-teman sekalian nanti pada kisah terakhir saya akan ceritakan tentang Ain. Kisah ini akan mirip seperti kisah Ain sebenarnya. Jadi kasus ini walaupun ini sihir tapi sangat mirip dengan kasus Ain. Hanya saja saya meyakini bahwa ini kasus sihir karena ada data yang tadi disebutkan oleh si pasien dengan sangat yakin karena ada saksinya. Nah, kemudian kasus yang ketiga ini ada kasus orang yang sering sakit-sakitan ketika di rumah. Nah, sakit-sakitan di rumah itu ada beberapa jenis, ada beberapa sebab. Bisa memang ada syaitan di rumah itu yang mengganggu sehingga kemudian orang ini gampang sakit. Bisa karena faktor sihir atau bisa karena yang ketiga ini yang sedang akan kita bahas, yaitu ini masalah psikis. Suatu saat ada seorang ibu-ibu bersama, anaknya kalau tidak salah atau ibu sendirian, saya agak lupa persisnya, saya hanya ingat kisahnya. Jadi orang ini datang ke rumah, beliau menceritakan ketika beliau ini masuk ke rumahnya, pusing, kemudian was-was, ketakutan, insomnia, tidak bisa tidur, gelisah sepanjang waktu sampai berbulan-bulan. Jadi keluar masuk rumah sakit begitu. Kemudian beliau cerita panjang lebar tentang kehidupan rumah tangganya. Beliau, berpisah dengan suami, karena mohon maaf KDRT, kekejaman yang pernah dilakukan oleh suaminya. Dari cerita panjang itu kemudian saya menyimpulkan, bismillah ini insyaallah ini bukan sihir, ini bukan ain dan lain sebagainya, ini insyaallah karena faktor psikis. Saya sampaikan kepada beliau untuk belajar memaafkan suami, mantan suami, kemudian fokus ke masa depan, berusaha berlapang dada terhadap semua hal yang terjadi di masa lalu, dan yakin bismillah insyaallah sebenarnya di rumah itu tidak ada apa-apa. Karena beliau datang ke rumah itu, ke tempat saya, beliau merasa bahwa di rumah itu ada hal-hal yang aneh. Makanya ketika beliau masuk ke rumah, beliau merasa was-was, ketakutan, cemas, tidak bisa tidur, badan sakit-sakitan. Itu hanya terjadi pada saat beliau ada di rumah itu. Begitu beliau pulang ke rumah anaknya misalnya, beliau sehat. Ketika di rumah itu beliau sakit. Ini kadang mirip seperti sihir ya, tapi sebenarnya ini jadi kenapa saya bisa meyakini ini bukan, karena ada cerita yang mengawali peristiwa itu. Jadi sebelum beliau ini sakit, ada peristiwa, ada kondisi yang melatar belakangi sakit itu, yaitu beliau sedang konflik dengan mantan suami hingga berujung pada perceraian. Ya mungkin kalau bahasa kita ada trauma begitulah mungkin ya.
Lalu kemudian beliau pulang setelah terapi itu dan Masya Allah, alhamdulillah, tidak ada keluhan lagi, beliau bisa tidur dengan nyaman di rumah itu. Yang berat sebenarnya adalah fase di mana beliau harus merilis, melepas semua perasaan konflik, perasaan dendam, trauma terhadap, perilaku mantan suaminya di masa lalu. Fase itu yang berat. Dan alhamdulillah beliau mampu melaluinya. Begitu beliau mampu melalui fase itu, alhamdulillah sakit yang beliau rasakan pada saat di rumah dan keluhan-keluhan yang lainnya itu Allah hilangkan. Dari sini kita bisa menyimpulkan yang tadinya diduga bahwa gangguan itu berkaitan dengan rumah, ternyata tidak. Itu terkait dengan diri, si pasien itu sendiri. Nah, cerita yang ketiga, yang keempat ya, bukannya kayak yang pertama tadi kasus yang disampaikan oleh Syabul Bara, kemudian kasus toko yang tadi saya ceritakan, yang ketiga kasus ibu-ibu yang, habis, pisah dengan suaminya lalu sakit. Nah, yang ketiga, yang keempat ini adalah kisah ketika dulu saya menterapi salah satu teman saya. Dia ini ada gangguan ketika diruqyah kesurupan, panjang lebar karena sakit yang dia rasakan beberapa waktu. Setelah diruqyah, kemudian beliau menceritakan salah satu tema yang menjadi masalah beliau. Jadi selain sakit yang menyebabkan beliau minta diruqyah, ada masalah yang beliau ceritakan. Masalah itu adalah beliau ini punya tanah yang bertahun-tahun dijual itu tidak laku-laku. Jadi tanah itu sudah diniatkan untuk dijual, tapi tidak pernah laku. Jangankan laku, nilpun pun tidak ada yang nilpun. Beliau sudah pasang papan nama, sudah diiklankan dan lain sebagainya, tapi satu pun tidak ada yang telepon. Bukan tidak ada yang nyangkut ya, tidak ada satu pun yang telepon. Akhirnya beliau kemudian menceritakan tentang latar belakang dari tanah itu. Jadi tanah itu adalah tanah warisan, di keluarga itu sedang terjadi perselisihan, persengketaan antara beliau dengan saudaranya. Walaupun sebenarnya tanah ini adalah hak beliau, tetapi karena kesalahpahaman, akhirnya terjadilah, persengketaan di antara mereka, konflik antara saudara kandung sendiri. Akhirnya bismillah saya sampaikan kepada beliau, ini sepertinya masalah ain dan hasad. Karena ceritanya panjang sekali ya, poinnya adalah ini masalah ain dan hasad. Kemudian saya minta beliau untuk terapi ain dan hasad sekitar 2 atau 3 hari. Di hari itu juga waktu saya masih di rumahnya, saya terapi beliau dengan terapi ain setelah sebelumnya terapi ruqyah. Alhamdulillah setelah itu, beliau ngabari saya, "Pak, aneh sekali, jadi setelah kemarin terapi ain itu, besoknya langsung rumah tanah itu ditelepon oleh 5 orang sekaligus di hari yang sama. Yang sebelumnya tidak ada satupun yang telepon, ini ada 5 orang dalam 1 hari telepon menawar menawar tanah itu. Sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi. Ya tentu ini masih banyak faktor, apakah ini betul-betul karena faktor ain itu atau karena kebetulan kita tidak tahu. Saya hanya mengasumsikan karena ini kaitannya sebelumnya diterapi dengan terapi ain, maka saya membuat dugaan bahwa ini karena faktor ain. Di samping karena dari alur cerita yang beliau sampaikan memang ada konflik dengan saudara. Maka saya waktu itu menyimpulkan bahwa ini masalah hasad. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian problem yang menimpa pada rumah kita atau tanah yang dalam kasus ini, yang tadi dianggap ini karena mungkin, faktor sihir atau yang lainnya, ternyata bukan. Dugaan saya ini bukan sihir, bukan macam-macam, tetapi karena faktor ain dan hasad. Hasadlah lebih tepatnya, bukan ain ya. Nanti lebih lanjut akan kita bahas tentang ain dan hasad insyaallah di kelas tanggal 14 sampai 15 Oktober insyaallah. Nah, teman-teman sekalian, dari keempat kisah ini mudah-mudahan kita punya gambaran ya. Kita punya gambaran bahwa ternyata apa yang kita alami di rumah itu, satu, dia berpengaruh pada kehidupan kita.
Entah di rumah itu ada gangguan jin, entah di rumah itu karena ibadah kita yang mungkin kurang ditata, entah mungkin karena masalah psikis, entah mungkin karena ain dan hasad dan lain sebagainya, dan itu nampak nampak dalam keseharian kita. Saya membuat kesimpulannya begini, jadi yang nampak di rumah kita itu sebenarnya adalah ending, akhir ya, bukan sumber utama tapi akhir. Maksudnya begini, kalau saya terkena ain dari kasus yang terakhir tadi, kalau orang itu terkena ain, maka salah satu gejala yang nampak dalam kesehariannya dia akan mengalami sesuatu. Salah satunya adalah dalam masalah ikhtiar, mencari usaha. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Abdul Barok jenis-jenis ain itu salah satunya menghalangi kita untuk beraktivitas tertentu. Nah, ini ketika dia ingin menjual, dia kesulitan. Ketika ingin menjual, dia kesulitan. Sama seperti toko yang tadi kena sihir itu, ya sebenarnya kasus ain pun juga bisa seperti itu. Usahanya seperti gagal. Demikian juga ketika orang yang tadi, ibu-ibu yang di rumah tadi, dia sakit ketika di rumah, itu juga bisa seperti kasus ain. Walaupun dalam kasus ini, alhamdulillah, dengan sangat jelas bahwa itu masalah psikis. Jadi yang nampak, yang dirasakan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah terjadi dalam diri kita. Jadi kasus ain, sihir yang nampak dalam keseharian kita berupa rumah yang tidak laku, sering penampakan, itu hanyalah ending, akhir saja, bukan sumber penyebab. Sumber penyebabnya tetap akan ada dalam kehidupan kita sebagai manusianya, tetapi rumah itu sendiri, itu ada sesuatu, itu adalah akhir dari sebuah proses gitu, akhir dari sebuah proses, pasti ada sebab-sebab sebelumnya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari gangguan dari beberapa kisah tadi, 4 kisah tadi, maka yang terjadi pada rumah sebenarnya itu tidak selalu terkait dengan dunia jin. Kalau misalnya kita merasakan hal-hal yang aneh sekalipun, itu tidak selalu terkait dengan dunia jin. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kadang kita mengalami problem dalam keseharian kita, itu kadang memang ada sesuatu yang memang sedang menimpa pada rumah kita. Dan kalau sesuatu yang menimpa pada rumah kita, itu sebenarnya kaitannya pula dengan diri kita. Itu sebabnya tadi dalam kasus sihir, yang menyebabkan toko nampak tutup tadi, selain rumahnya diruqyah, orangnya juga tetap diterapi. Itulah sebabnya kemudian teman-teman, cara terapi untuk masalah semacam ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah ibadah. Karena nanti ada sebagian masalah yang nampak ya, yang endingnya yang tadi disebutkan, yang nampaknya ada masalah di rumah, itu sebenarnya masalahnya adalah karena kita tidak menjaga ibadah. Maka coba nanti ketika kita merasakan di rumah komunikasi tidak lancar, hawanya panas, sering konflik, coba enggak usah banyak bicara, enggak usah banyak berpikir terlalu jauh, hidupkan saja salat 5 waktu, salat sunnah maksud saya, salat sunnah rawatib, selesai salat 5 waktu, kemudian hidupkan salat malam, tilawah di rumah, nanti coba rasakan keseharian apakah mengalami perubahan atau tidak. Karena ada sebagian gangguan itu yang ternyata, faktornya sebenarnya hanya karena kita tidak atau kurang menjaga, masalah ubudiyah. Yang berikutnya adalah karena hubungan emosional yang tidak baik. Poin yang kiri. Jadi karena sering konflik. Ini yang tadi saya ceritakan dalam kasus yang ke berapa tadi, ke psikis ya, tentang ibu-ibu yang dia mengeluhkan sakitnya ada di rumah. Karena ini kaitannya ternyata dengan hubungan emosi yang tidak baik. Maka cara terapinya adalah hindari konflik, belajar berlapang dada. Semakin kita konflik di rumah itu tidak nyaman rasanya, dan secara psikis demikian. Kita akan lebih nyaman untuk di luar rumah daripada di rumah. Dipakai ibadah malas-malasan. Begitu sampai di rumah rasanya pengen tidur saja. Sebenarnya bisa jadi ini adalah ekspresi dari sikap kita, dari batin kita yang tidak mau atau tidak mau melepas ya, tidak mau menghadapi realita konflik-konflik itu, lalu memilih untuk tidur seharian di rumah, menutup diri dan lain sebagainya. Yang efeknya kemudian secara bertahap bisa membuat tubuh kita sakit seperti yang dialami oleh ibu-ibu tadi. Cara yang
3 adalah lakukan terapi ruqyah, dan terapi ini sebenarnya sederhana. Sebenarnya sederhana, tidak membutuhkan cara yang aneh-aneh. Kalau kaitannya dengan gangguan jin dan sihir, caranya sama seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Barak. Beliau mendakwai, kemudian rumah dibacakan Al-Quran. Sudah, hanya itu. Kalau kaitannya dengan psikis, ya psikisnya yang diubah. Kalau kaitannya mungkin ibadahnya kurang, ya ibadahnya yang perlu ditambah. Yang sedikit berbeda itu hanya masalah ain dan hasad saja, karena di situ perlu mengambil bekas dari orang yang diduga melakukan atau membuat kita mengalami sakit atau masalah ini. Yang diduga melemparkan hasad atau yang diduga melemparkan ain. Ada banyak cara teknisnya untuk mengambil bekas itu dan tidak terlalu rumit insyaallah. Yang kedua, kalau misalnya bekas itu tidak mungkin diambil, ya cukup dibacakan Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, baik perbaikan emosi, menjaga ibadah atau terapi ruqyah itu, maka kita perlu mengikuti yang keempat, yaitu ikutilah kaidah. Kaidah itu apa? Di antaranya yang kemarin di sesi pertama kemarin, kelas bulan apa ya? Tentang kaidah-kaidah ruqyah syariah. Salah satunya ini tidak boleh tergesa-gesa memvonis. Kenapa tadi saya sebutkan ada 4 kasus? Itu karena apa yang kita alami itu tidak selalu kaitannya dengan psikis, tidak selalu kaitannya dengan ain, tidak selalu kaitannya dengan sihir atau gangguan jin. Masih ada 4 kemungkinan itu. Dan 4 kemungkinan itu harus ada dalam pikiran kita ketika kita mau menterapi diri kita. Untuk menggali dan mendiagnosa. Jadi tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Dan banyak kaidah-kaidah yang kemarin sudah kita bahas insyaallah. Kemudian konsultasi kepada ulama atau orang yang lebih berpengalaman. Supaya kita tidak menempuh cara-cara yang berlebih-lebihan dalam menterapi rumah kita. Jadi misalnya tidak perlu rumah itu ditanami pohon bidara gitu misalnya, ya itu tidak perlu. Menanam pohon bambu misalnya. Dan lain sebagainya lah, itu cara-cara yang berlebih-lebihan. Cukuplah rumah itu diruqyah menggunakan air ruqyah dan lain sebagainya. Atau misalnya menyirami rumah kita dengan zaitun, ini juga tidak perlu. Atau kalau misalnya ini kaitannya dengan ain, ya tidak ada penangkal ain, tidak perlu pakai penangkal ain. Ya yang cukup kita lakukan adalah membaca Al-Quran atau mengambil bekasnya kalau itu terkait dengan ain dan hasad. Ini beberapa kaidah yang nanti insyaallah masih banyak lagi. Apa yang harus kita pelajari terkait dengan kaidah ruqyah syariah. Nah, teman-teman sekalian, yang ingin saya garis bawahi sebagai penutup pada kajian kita di hari ini adalah problem yang kita alami terkait dengan rumah itu, sekali lagi itu adalah ending. Ya, ending itu maksudnya dia akhir dari sebuah proses yang pernah terjadi dalam hidup kita sebelumnya. Bisa jadi konflik dengan orang lain yang membuat orang lain mengirimkan sihir, bisa jadi rumah itu riwayatnya dalam tanda kutip tidak baik. Misalnya rumah itu sering dipakai untuk kesyirikan, rumah itu riwayatnya dulu dipakai untuk hal-hal yang mengandung kesyirikan, ada raja, jimat, pusaka yang terlalu diagung-agungkan di rumah itu menjadi tempat bergantung orang yang pernah tinggal di dalamnya misalnya. Atau rumah itu adalah rumah konflik dan lain sebagainya. Jadi kita perlu menggali hal ini karena ini kaitannya adalah dengan apa yang kita rasakan di hari ini dan hal itu tidak masalah. Kita menggali-gali itu tidak masalah. Lalu bagaimana cara terapinya? Cara terapinya sederhana saja, ibadah, perbaiki hubungan keluarga kita, belajar memaafkan, belajar berlapang dada. Setelah itu lakukan terapi ruqyah dengan cara yang sudah lazim kita kenal yang dijelaskan oleh Rasulullah, para sahabat dan para ulama. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang cara meruqyah rumah di lain sesi. Sebelum saya akhiri ada beberapa cara meruqyah rumah, okelah kita bahas sekilas saja poin-poinnya. Misalnya kita bacakan yang tadi kita bacakan Al-Baqarah, kita ruqyah dengan air, kemudian kita bacakan ayat kursi di pojok-pojok rumah. Kemudian apa lagi? Ya kurang lebih itu ya. Air disiramkan di rumah, di pojok-pojok rumah boleh, di teras boleh, di dinding boleh. Kalau yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Barak, disemprot-semprotkan di ujung-ujung ruangan atas dan bawah misalnya. Itu beberapa cara untuk menterapi rumah kita. Nah, teman-teman sekalian,
Sedangkan yang terkait dengan ain dan hasad insyaallah nanti akan kita bahas di tanggal 14 dan 15. Kenapa kemudian gangguan di rumah itu bisa disimpulkan sebagai kaitannya dengan ain, dan kenapa ain itu jika terjadi orangnya pun perlu diterapi. Nah, ini insyaallah nanti mudah-mudahan bisa kita selesaikan di tanggal 14 dan 15. Silakan hubungi panitia di flyer yang sudah kita sebarkan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi insyaallah bulan depan di kajian bulanan RLC. Hari ini insyaallah tanggal 2 Oktober, ini kajian bulan Oktober, nanti insyaallah ketemu lagi di awal bulan November insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.